Bisa jadi selama ini kamu berpikir bahwa hidupmu berjalan seperti ini karena serangkaian keputusan yang kurang tepat, atau mungkin karena dunia memang tak pernah terlalu berpihak. Tapi, coba renungkan sebentar. Bagaimana jika yang sebenarnya menentukan arah hidupmu bukan kejadian-kejadian besar itu, tapi justru hal-hal kecil yang kamu bisikan ke diri sendiri setiap pagi? Mungkin terdengar sepele, satu kalimat, satu napas, namun di sanalah semuanya bisa mulai berubah. Tanpa sadar, banyak dari kita mengawali hari dengan keluhan, penyesalan, atau rasa takut yang sudah menunggu bahkan sebelum mata terbuka sepenuhnya. Dan lebih sering dari yang kita sadari, kita memulai pagi bukan dengan menyapa diri sendiri, tapi dengan menghakimi. Dalam budaya kita, percaya pada diri sendiri seringkali dibungkam dengan kata-kata seperti jangan terlalu percaya diri. Kita tumbuh di antara bisikan yang membuat keberanian tampak seperti kesombongan dan menyayangi diri sendiri terdengar seperti kelemahan. Tapi bagaimana kalau yang kita butuhkan justru kebalikannya? Kalimat pertama yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri setiap pagi bisa menjadi jangkar. Bukan sekadar kata-kata manis, tapi fondasi baru untuk berdiri di atas dunia yang tak selalu ramah. Dan bukan karena hidup akan jadi lebih mudah setelahnya, melainkan karena kamu akan jadi lebih kuat. Ini bukan tentang mengabaikan kenyataan. Ini tentang menghadapinya dengan kepala tegak, hati yang terbuka, dan keyakinan yang tidak perlu didebatkan dengan siapapun, bahkan tidak dengan suara di kepalamu sendiri. Kalau tubuhmu lelah dan hatimu sedang rapuh, siapa lagi yang bisa kamu andalkan kalau bukan dirimu sendiri? Hari ini, kita akan mulai membentuk ulang cara kamu berbicara kepada dirimu sendiri. Kata demi kata, kalimat demi kalimat. Seperti membangun rumah kecil di dalam dirimu. Tempat kamu bisa pulang, bahkan ketika dunia sedang runtuh. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari cerita ini. Poin pertama, saya memiliki kendali atas pikiran dan emosi saya. Kadang yang paling melelahkan bukanlah pekerjaan, bukan juga orang lain, tapi isi kepalamu sendiri. Rasa cemas yang tidak kunjung reda, kemarahan yang muncul entah dari mana, dan kesedihan yang kamu sendiri tidak tahu asalnya. Semua itu menumpuk, bergema, menyesakkan, dan pada akhirnya kamu merasa seperti penumpang dalam tubuhmu sendiri. Tapi hari ini, kamu mulai sadar bahwa kamu bukan korban dari pikiran dan perasaanmu. Kamu adalah pemiliknya. Kamu bisa bayangkan pikiranmu seperti sungai. Ada hari-hari saat airnya jernih dan tenang, tapi ada juga saat ia meluap, deras, dan penuh lumpur. Masalahnya, selama ini kamu terlalu sibuk melawan arus atau membangun bendungan yang rapuh. Padahal yang sebenarnya kamu butuhkan bukan kekuatan untuk menahan, tapi ketenangan untuk berenang. Karena itulah kamu perlu mengingat satu hal ini setiap pagi. Saya memiliki kendali atas pikiran dan emosi saya. Kalimat ini bukan sekadar sugesti. Ini adalah pengingat akan kemampuan alami manusia, sebuah kapasitas yang disebut para filsuf kuno sebagai prohairesis. Kemampuan untuk memilih bagaimana kamu merespons dunia, meskipun kamu tidak bisa mengontrol dunia itu sendiri. Kamu bisa saja dihadapkan pada ketidakadilan, perlakuan buruk, atau situasi yang tak terduga. Tapi di antara kejadian dan reaksimu, selalu ada ruang. Ruang itulah tempat kamu membuat pilihan. Apakah kamu akan bereaksi atau merespons? Apakah kamu akan meledak atau menarik napas dulu? Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, di mana setiap emosi bisa meledak hanya karena satu notifikasi atau satu komentar, memilih untuk tidak dikendalikan oleh emosi adalah tindakan yang sangat revolusioner. Dan itu bukan berarti kamu harus selalu tenang dan tersenyum. Tapi itu berarti kamu tidak membiarkan kemarahan menguasaimu. Kamu tidak membiarkan ketakutan membatasi langkahmu.
Kamu tidak membiarkan kecemasan menyabotase harimu sebelum hari itu bahkan dimulai. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, kenapa aku tetap marah meski tahu itu salah? Karena kamu belum cukup latihan. Karena kamu terbiasa memberi kekuasaan kepada emosi yang lewat tanpa sadar bahwa kamu punya pilihan. Dan tidak apa-apa, karena hari ini kamu memilih lagi. Kamu memilih untuk tidak tenggelam. Kamu memilih untuk memahami. Kamu memilih untuk merespons dengan kepala dingin. Dan kamu memilih untuk menjadi pusat dari badai itu sendiri. Diam, tenang, tak tergoyahkan. Tidak semua hal perlu kamu kontrol. Tapi pikiranmu, emosimu, itu wilayahmu. Itu rumahmu. Dan sekarang, saat kamu membuka mata di pagi hari, sebelum dunia meminta apapun darimu, cukup katakan satu hal sederhana ini. Saya memiliki kendali atas pikiran dan emosi saya. Kedengarannya kecil, tapi seperti halnya api besar dimulai dari percikan, kekuatan sejati pun dimulai dari satu keputusan kecil untuk kembali pada kendali. Pada dirimu sendiri. Poin 2. Saya bertanggung jawab atas kebahagiaan saya sendiri. Kebanyakan orang berjalan dalam hidup seperti sedang menunggu sesuatu. Seolah ada satu momen, satu orang, atau satu pencapaian yang akan datang membawa kebahagiaan masuk ke dalam hidup mereka. Tapi kenyataannya, tidak ada satupun di luar sana yang benar-benar bisa menjamin kamu bahagia. Tidak pasangan, tidak pekerjaan, tidak juga dunia yang kamu pikir sedang menunggu untuk memberi. Kamu mungkin pernah merasa seperti itu. Sudah bekerja keras, sudah menurut pada ekspektasi banyak orang, bahkan sudah mengorbankan sebagian dari dirimu demi hal-hal yang dianggap membahagiakan. Tapi tetap saja ada kekosongan. Ada ruang hening di dalam dada yang tak bisa diisi dengan pengakuan atau hadiah apapun dari luar. Mungkin karena kamu lupa bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang ditemukan, tapi sesuatu yang diciptakan. Dan penciptanya adalah kamu sendiri. Kalau sebelumnya kita bicara soal kendali atas pikiran dan emosi, sekarang waktunya kamu sadar bahwa kamu juga punya kuasa atas arah kebahagiaanmu. Bukan berarti kamu harus kuat setiap saat atau berpura-pura bahagia di tengah luka. Tapi itu berarti kamu memutuskan untuk tidak lagi menggantungkan rasa cukupmu pada opini orang lain atau standar yang tidak pernah kamu sepakati. Filsafat Stoikisme sejak lama mengajarkan bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari dalam, dari batin yang tenang, dari hati yang tahu kapan harus melepaskan, dan dari pikiran yang mampu membedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Kamu mungkin bertanya, tapi bagaimana bisa aku bahagia kalau hidup ini tidak adil? Pertanyaan itu wajar. Dan justru karena hidup ini tidak selalu adil, kamu perlu menanamkan kendali di tempat yang paling stabil, dirimu sendiri. Jangan serahkan kebahagiaanmu pada orang yang bahkan tidak tahu apa yang kamu butuhkan. Jangan tunggu momen yang mungkin tidak pernah datang. Hari ini, kamu bisa mulai dari langkah kecil. Mungkin dengan berhenti menyalahkan masa lalu. Mungkin dengan memaafkan diri sendiri. Atau cukup dengan mengatakan pada dirimu setiap pagi, saya bertanggung jawab atas kebahagiaan saya sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi ia bisa mengubah arah hidupmu. Karena saat kamu mulai percaya bahwa kebahagiaan bukan milik siapapun kecuali kamu akan berhenti menunggu dan mulai membangun. Kamu akan melihat bahwa kamu punya pilihan. Dan di tengah dunia yang penuh tekanan, pilihan untuk merasa cukup, itulah kebebasan yang sesungguhnya. Poin 3. Saya tidak takut gagal. Kamu mungkin tidak sadar, tapi selama ini ada satu suara kecil di kepalamu yang selalu berkata, jangan coba-coba kalau belum pasti berhasil. Suara itu tidak jahat, dia cuma ingin kamu aman. Tapi aman di sini bukan berarti damai. Aman di sini artinya kamu tidak bergerak, tidak tumbuh, hanya diam dalam ruang yang sama, hanya karena kamu takut jatuh. Padahal seperti yang kita bahas sebelumnya,
Kamu sudah punya kendali atas pikiran dan emosi. Dan sekarang, kamu juga bisa memilih untuk tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut akan kegagalan. Coba pikirkan ini. Kalau kegagalan adalah sesuatu yang pasti terjadi di sepanjang hidup, kenapa kamu menghabiskan begitu banyak waktu untuk menghindarinya? Seperti berusaha menghindari hujan di musim hujan. Bukankah lebih masuk akal untuk belajar berjalan di bawahnya sambil membawa payung? Kegagalan itu bukan musuh. Ia hanya bagian dari proses. Bahkan orang-orang yang kamu kagumi, yang sekarang berdiri tinggi, dulunya juga pernah merasakan jatuh sedalam-dalamnya. Bedanya, mereka tidak berhenti di sana. Tapi memang, rasa takut gagal seringkali bukan karena sakitnya jatuh, melainkan karena suara-suara di sekitar yang bilang kamu tidak cukup, atau yang menertawakanmu saat kamu salah langkah. Lebih dari itu, kamu mungkin menyimpan trauma lama dari masa kecil. Dari saat kamu dipermalukan karena salah bicara, atau saat kamu dianggap gagal memenuhi harapan. Namun, kamu bukan lagi anak kecil yang harus membuktikan segalanya hanya untuk diterima. Sekarang kamu bisa memilih untuk gagal dengan terhormat dan bangkit dengan kesadaran. Kamu bisa memilih untuk melangkah meski takut, karena keberanian bukan tentang hilangnya rasa takut, tapi tentang tetap berjalan bersamanya. Dalam filsafat stoikisme, kegagalan bukanlah akhir. Itu adalah latihan mental. Seneca mengatakan bahwa orang bijak tidak akan kaget oleh kesulitan, karena dia sudah bersiap bahkan untuk kemungkinan terburuk. Ada satu praktik bernama premeditatio malorum, yaitu membayangkan kegagalan di pagi hari. Bukan untuk membuatmu cemas, tapi agar kamu tahu, kalau itu terjadi, kamu tetap bisa hidup, tetap bisa tumbuh, tetap bisa menjadi utuh. Jadi mulai besok pagi, sebelum kamu menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian, katakan ini pelan-pelan tapi pasti, saya tidak takut gagal. Karena dalam kenyataannya, rasa takut itu hanya bayangan. Tapi langkahmu, itu nyata. Poin 4. Saya pantas mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Mungkin kamu pernah merasa canggung saat menerima pujian, atau merasa bersalah saat sesuatu yang baik akhirnya terjadi dalam hidupmu, seperti kamu tidak benar-benar layak menerimanya. Lalu kamu mulai bertanya dalam hati, apa ini cuma kebetulan? Apa aku betul-betul pantas? Perasaan itu mungkin datang dari pengalaman lama, dari ucapan-ucapan yang melekat sejak kecil, atau dari lingkungan yang membuatmu percaya bahwa kebahagiaan dan kesuksesan itu bukan hak, tapi hadiah yang hanya diberikan pada mereka yang sempurna. Tapi kalau kita jujur, siapa sih manusia yang benar-benar sempurna? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ketakutan gagal seringkali membuat kita ragu untuk melangkah. Tapi yang lebih tersembunyi dan lebih dalam dari rasa takut gagal adalah rasa tidak pantas berhasil. Dan itu lebih berbahaya, karena ia tak terlihat, tapi menggerogoti dari dalam. Bayangkan kamu berdiri di depan cermin dan berkata pelan-pelan, saya pantas mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Kalau terasa berat atau bahkan menyakitkan, itu bukan karena kamu salah, tapi karena selama ini kamu diajari untuk meragukan dirimu sendiri. Namun stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana tapi dalam, bahwa hidup yang dijalani dengan kebajikan, kejujuran, dan kesadaran diri, itu sendiri sudah cukup membuatmu pantas. Pantas dihargai, pantas dicintai, pantas merasa cukup. Kesuksesan bukan selalu tentang angka atau pengakuan orang lain. Terkadang, kesuksesan yang paling utuh justru ketika kamu bisa tidur nyenyak tanpa rasa bersalah. Dan kebahagiaan? Ia bukan tempat tujuan, tapi cara kamu memandang langkahmu hari ini. Kamu tidak perlu izin dari siapapun untuk merasa pantas bahagia. Tidak dari orang tua, tidak dari mantan, tidak dari lingkungan yang membentuk rasa takutmu. Karena kebenarannya adalah ini.
Kamu hidup. Kamu berjuang. Kamu mencoba untuk bertahan. Dan itu sendiri sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu layak. Jadi mulai besok pagi, sebelum kamu berhadapan lagi dengan dunia yang penuh tuntutan, tatap bayanganmu sendiri, dengan keberanian yang mungkin belum pernah kamu izinkan muncul sebelumnya, dan katakan, saya pantas mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Karena kalau bukan kamu yang percaya, siapa lagi? Poin 5. Saya akan menghadapi hari ini dengan sikap positif. Setiap pagi, kamu diberi satu pilihan yang paling menentukan. Kamu bisa bangun dan langsung tenggelam dalam kekhawatiran, atau kamu bisa mengambil jeda, menarik napas, dan memilih untuk menghadapi hari ini dengan sikap positif. Tentu, kedengarannya sederhana. Tapi di balik kesederhanaannya, pilihan itu bisa mengubah cara otakmu merespons dunia. Saat kamu memilih untuk bersikap positif, sistem sarafmu tidak langsung masuk ke mode siaga. Detak jantungmu lebih stabil. Kortisol, hormon stres, tidak melonjak terlalu cepat. Tubuhmu tahu bahwa kamu sedang mempersiapkan diri untuk bertahan, bukan dengan melawan, tapi dengan menerima. Namun, jangan salah mengerti. Bersikap positif bukan berarti kamu menolak kenyataan buruk. Bukan berarti kamu pura-pura bahagia di tengah kekacauan. Justru sebaliknya, kamu sadar sepenuhnya bahwa hari ini mungkin tidak mudah. Tapi kamu juga sadar, kamu bisa memilih bagaimana caramu menjalaninya. Dalam filsafat stoikisme, ada satu konsep yang sangat dalam. Amor fati, mencintai takdir. Artinya, bukan hanya menerima apa yang terjadi, tapi menyambutnya dengan sepenuh hati. Bahkan rasa kecewa, bahkan tantangan, bahkan kesepian, semua itu tidak dihindari, tapi dipeluk. Karena kamu tahu, setiap hal yang datang bisa jadi bagian dari pembentukan dirimu. Seperti yang kita bahas sebelumnya, rasa pantas untuk bahagia dan sukses itu dimulai dari dalam. Dan salah satu cara menjaganya adalah dengan mengarahkan pikiranmu ke arah yang membangun. Tidak harus selalu cerah, tapi cukup sadar bahwa kamu tidak lagi ingin jadi orang yang menyalahkan keadaan setiap pagi. Mungkin selama ini kamu terbiasa membuka hari dengan keluhan kecil tentang cuaca, tentang pekerjaan, tentang hidup yang terasa berat. Tapi coba pikirkan, seberapa banyak energi yang kamu habiskan hanya untuk menolak hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Hari ini, kamu bisa memilih untuk mengubah fokus. Bukan dengan menyangkal kenyataan, tapi dengan memposisikan dirimu sebagai pribadi yang siap menghadapi kenyataan itu dengan kekuatan yang tenang. Dan itu bukan ilusi, itu latihan. Seperti otot yang dibentuk sedikit demi sedikit, hari demi hari. Jadi, sebelum kamu sibuk menaklukkan dunia, cukup katakan pada dirimu sendiri, saya akan menghadapi hari ini dengan sikap positif. Bukan karena segalanya sempurna, tapi karena kamu memilih untuk tidak kalah sebelum melangkah. Poin 6. Saya akan memperlakukan diri saya dengan baik. Seberapa sering kamu memeluk orang lain saat mereka sedih, tapi membiarkan dirimu sendiri tenggelam dalam diam saat kamu lelah? Seberapa sering kamu memberi nasihat yang lembut pada teman yang gagal, tapi menampar dirimu sendiri dalam hati setiap kali kamu membuat kesalahan kecil? Kamu bukan satu-satunya. Banyak dari kita dibesarkan dalam budaya yang mengagungkan ketangguhan, yang mengajarkan bahwa memanjakan diri sendiri adalah bentuk kelemahan, bahwa istirahat itu kemewahan, bahwa menghargai diri sendiri bisa dianggap sombong. Tapi jika kita tidak memperlakukan diri sendiri dengan baik, siapa yang akan melakukannya untuk kita? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, menghadapi hari dengan sikap positif tidak cukup jika pikiranmu masih menjadi tempat yang kejam bagi dirimu sendiri. Pikiran itu harus menjadi rumah, bukan medan perang. Memperlakukan diri sendiri dengan baik bukan berarti memanjakan diri secara berlebihan, tapi memberi ruang untuk bernapas, mengakui bahwa kamu manusia, bahwa kamu bisa salah dan masih layak dimaafkan.
bahwa kamu bisa lelah dan tetap layak untuk istirahat. Dalam pandangan Stoik seperti Marcus Aurelius, bahkan ketenangan batin yang paling dalam pun berasal dari kesadaran untuk hidup selaras dengan kebaikan, termasuk kebaikan terhadap diri sendiri. Tubuhmu sudah menanggung banyak. Jiwamu sudah bertarung cukup lama. Jangan tambah bebannya dengan kritik tanpa akhir. Karena menurut penelitian, sikap keras pada diri sendiri justru meningkatkan stres, melemahkan daya tahan mental, bahkan memperlambat proses penyembuhan emosional. Sebaliknya, self-compassion, berbicara pada diri sendiri dengan pengertian dan kelembutan, justru memperkuatmu, memberi ruang bagi pertumbuhan yang sehat dan nyata. Coba bayangkan dirimu adalah sahabatmu sendiri. Lihat luka-lukamu bukan dengan penghakiman, tapi dengan rasa hormat karena kamu masih berdiri. Hari ini dan setiap pagi setelah ini, katakan pada diri sendiri, saya akan memperlakukan diri saya dengan baik. Bukan hanya karena kamu butuh itu, tapi karena kamu pantas mendapatkannya. Karena kamu telah cukup lama menjadi kuat untuk orang lain, sekarang saatnya kamu juga menjadi tempat perlindungan untuk dirimu sendiri. Kamu tak perlu menunggu orang lain memahami betapa lelahnya kamu. Kamu bisa mulai dari sekarang, dengan satu keputusan kecil yang mengubah cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Lebih hangat, lebih sabar, lebih manusiawi. Poin 7. Saya memilih untuk bersyukur daripada mengeluh. Kamu pernah merasa hari berjalan begitu lambat, semuanya serba salah, dan meski sudah berusaha, tetap ada saja yang terasa kurang, lalu kamu mulai mengeluh. Tentang hidup, tentang orang lain, bahkan tentang dirimu sendiri. Padahal, kalau kamu berhenti sejenak dan melihat lebih dalam, ada hal-hal yang dulu kamu minta, yang sekarang sudah kamu genggam. Kamu bernapas pagi ini. Itu saja sudah cukup untuk memulai dengan rasa syukur. Dalam hidup yang serba cepat, otakmu secara alami akan lebih cepat menangkap kekurangan. Itu bawaan dari jutaan tahun evolusi. Untuk bertahan hidup, kita memang diprogram untuk lebih peka terhadap ancaman daripada kebaikan. Tapi masalahnya, kita hidup di zaman di mana ancaman nyata jarang datang dari binatang buas, melainkan dari pikiran yang tak pernah puas. Seperti yang kita bahas sebelumnya, memperlakukan diri dengan baik juga berarti menyadari bahwa keluhan yang terus dipelihara hanya akan mengikis ketenangan batin. Dan bersyukur bukan soal berpura-pura bahagia, justru sebaliknya. Itu adalah kemampuan untuk menyadari, ya, hidupku belum sempurna, tapi aku masih punya alasan untuk tersenyum hari ini. Banyak orang bilang bersyukur itu pasrah. Tapi dalam filsafat stoikisme, bersyukur adalah bentuk tertinggi dari kesadaran. Ketika kamu tahu bahwa segalanya bisa berubah, bahkan bisa hilang, kamu akan lebih menghargai apa yang ada di tanganmu saat ini. Dan kalau kamu pikir bersyukur itu cuma teori, sains pun bilang sebaliknya. Otak manusia bisa berubah. Neuroplasticity. Setiap kali kamu melatih diri untuk bersyukur, kamu sedang memperkuat jalur saraf yang menurunkan hormon stres dan meningkatkan perasaan tenang. Bahkan hanya dengan mencatat 3 hal kecil yang kamu syukuri setiap pagi, kamu sedang membentuk otak yang lebih stabil secara emosional. Jadi hari ini, ketika kamu merasa ingin mengeluh, tanyakan pada dirimu, apa yang masih aku punya hari ini yang pantas aku syukuri, sebelum semuanya jadi kenangan? Mungkin jawabannya sederhana, tapi justru disitulah kekuatanmu tersembunyi. Karena di tengah hidup yang penuh tuntutan, kemampuan untuk memilih bersyukur adalah bentuk ketangguhan mental. Jadi ucapkan ini dengan kesadaran penuh. Saya memilih untuk bersyukur daripada mengeluh. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu sadar hidup ini tidak menunggu kamu siap. Maka kamu yang harus memilih cara menjalaninya. Poin 8. Saya tumbuh dan berkembang setiap hari. Kadang kamu merasa stuck,
Seolah kamu diam di tempat, sementara orang lain terus berlari. Kamu bangun pagi, melakukan hal yang sama, lalu tidur dengan perasaan seperti tidak ada yang berubah. Tapi, apa benar kamu tidak bergerak sama sekali? Pernahkah kamu berhenti dan bertanya, seberapa sering aku mengabaikan pertumbuhan hanya karena bentuknya tidak terlihat? Mungkin kamu belum mencapai semua impianmu. Tapi kamu juga tidak lagi berada di titik terendahmu. Kamu sudah pernah merasa ingin menyerah, tapi kamu tetap di sini. Dan itu adalah bukti pertumbuhan yang paling nyata. Seperti yang kita bahas sebelumnya, rasa syukur bisa membuka matamu terhadap hal-hal kecil yang sebenarnya sangat besar. Kemampuan untuk bertahan, untuk belajar, untuk berubah, walau perlahan. Pertumbuhan bukan tentang pencapaian besar yang disorot banyak orang, tapi tentang keberanian melakukan satu hal kecil yang lebih baik dari kemarin, meski tak ada yang melihat. Filsafat Stoikisme menyebutkan bahwa waktu terus mengalir, seperti sungai. Kamu tidak bisa mengulang arus yang sama 2 kali. Maka stagnasi bukan hanya soal diam, tapi juga kehilangan peluang yang tidak kembali. Dan pertumbuhan bukan soal cepat atau lambat, tapi tentang tidak menyerah pada jeda. Bahkan dari sisi otak pun, kamu didesain untuk tumbuh. Neuroplastisitas memungkinkan pikiranmu berubah mengikuti apa yang kamu latih. Setiap keputusan kecil hari ini, dari membaca satu halaman buku, mendengarkan dengan lebih sabar, atau sekadar memilih diam saat marah, semua itu menumbuhkanmu ke arah yang lebih kuat dan lebih sadar. Pertanyaannya, kenapa kamu masih meremehkan prosesmu sendiri? Kenapa kamu hanya mengakui diri saat sudah berhasil, padahal prosesmu hari ini adalah jembatan ke arah sana? Kalau kamu bisa memeluk dirimu sendiri malam ini, bisakah kamu berkata, "Aku bangga karena aku bertumbuh walau perlahan"? Karena kenyataannya, kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk disebut berkembang. Kamu hanya perlu jujur bahwa kamu tidak lagi di titik yang sama. Jadi mulai sekarang, tatap dirimu di cermin. Tidak perlu bangga berlebihan, tapi cukup katakan dengan keyakinan yang sederhana. Saya tumbuh dan berkembang setiap hari, karena kamu memang sedang melakukannya. Bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Poin 9. Saya sudah lengkap sebagai diri saya sendiri. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi banyak dari rasa gelisahmu selama ini muncul bukan karena kamu kurang, tapi karena kamu terlalu sering percaya bahwa kamu harus jadi lebih dulu baru bisa disebut cukup. Sejak kecil, kamu diajarkan untuk menjadi seseorang. Tapi tidak ada yang mengajarkanmu bagaimana caranya menerima dirimu yang sekarang. Masyarakat, lingkungan, bahkan keluarga, tanpa sadar menanamkan gagasan bahwa kamu baru bernilai kalau kamu punya gelar, punya pasangan, punya jabatan, atau pencapaian yang bisa dipamerkan. Dan kamu pun tumbuh dengan rasa cemas yang samar, merasa seperti belum utuh. Tapi coba bayangkan ini. Kalau kamu bertemu dirimu sendiri dalam wujud orang lain, melihat perjuangannya, luka-lukanya, bangunnya setelah jatuh, masihkah kamu tega mengatakan, dia belum cukup? Atau justru kamu akan menangis karena akhirnya sadar bahwa selama ini kamu terlalu keras pada satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkanmu? Seperti yang kita bahas sebelumnya, pertumbuhan itu penting. Tapi pertumbuhan sejati justru dimulai dari satu titik keheningan yang tak banyak orang berani menyentuh. Yakni saat kamu berani berkata, "Aku sudah cukup, bahkan sebelum aku mencapai apapun." Dalam Stoikisme, nilai diri tidak datang dari luar, tidak dari opini orang lain, tidak dari validasi sosial, bahkan tidak dari apa yang kamu capai. Nilai itu ada karena kamu hidup dengan sadar, berusaha menjadi baik, dan memilih untuk tetap manusiawi di dunia yang keras. Dan menurut sains, saat kamu menerima diri dengan utuh, tanpa syarat, aktivitas otak yang terkait dengan stres menurun, sementara pusat pengaturan emosi jadi lebih aktif.
tubuhmu mengenali bahwa kamu aman, karena kamu tidak lagi melawan dirimu sendiri. Jadi pertanyaannya sederhana tapi penting. Apa kamu ingin menghabiskan hidup untuk jadi versi yang disukai orang lain? Atau mulai menyapa dengan hangat versi dirimu yang sudah berjuang sejauh ini? Hari ini, kamu tak perlu membuktikan apa-apa. Tidak perlu mencocokkan diri dengan standar yang tidak kamu pilih sendiri. Cukup duduk sejenak, tarik napas, dan ucapkan dengan tenang, "Saya sudah lengkap sebagai diri saya sendiri." Dan dari tempat yang tenang itu, kamu bisa mulai lagi. Bukan karena kamu ingin jadi orang lain, tapi karena kamu sadar kamu sudah cukup dan tetap ingin bertumbuh dari tempat yang utuh. Poin 10. Saya bersyukur atas kesehatan saya, orang-orang yang saya cintai, dan peluang yang saya miliki. Kita sering terburu-buru mengejar hal-hal besar, sampai lupa bahwa sebagian dari yang paling berharga dalam hidup ini justru adalah hal-hal yang tak pernah kita minta, karena mereka sudah ada sejak awal. Coba kamu bayangkan pagi ini kamu bangun. Tubuhmu masih bisa bergerak, matamu bisa melihat, napasmu mengalir tanpa bantuan alat. Kamu tidak merasa hebat, karena tubuh ini sudah kamu miliki sejak lama. Tapi, bagaimana kalau tiba-tiba semuanya itu diambil? Dalam sekejap, kamu akan sadar, ternyata yang selama ini kamu abaikan adalah yang seharusnya paling dulu kamu syukuri. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kesadaran bahwa kamu sudah lengkap sebagai dirimu sendiri adalah titik awal. Dan dari tempat itu, kamu bisa mulai melihat sekeliling dengan lebih jernih, bahwa kesehatan, kehadiran orang-orang yang kamu cintai, dan peluang yang datang bahkan tanpa kamu minta, adalah anugerah yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Dalam filsafat Stoik, para pemikir besar seperti Marcus Aurelius dan Seneca sudah sejak dulu mengingatkan bahwa hidup ini sangat rapuh. Mereka merenungi kemungkinan kehilangan, bukan untuk menakuti, tapi untuk memperkuat rasa syukur. Mereka menyebutnya premeditatio malorum, membayangkan apa yang bisa hilang agar kita lebih menghargai yang masih ada. Dan dari sisi ilmiah, praktik rasa syukur terbukti menenangkan sistem saraf, menurunkan kadar hormon stres, dan membuat kualitas tidur lebih baik. Jadi, bukan cuma sekadar positive thinking, tapi memang tubuhmu secara biologis lebih sehat ketika kamu belajar bersyukur. Tapi kenapa rasa syukur sering terasa sulit? Karena kita hidup dalam sistem yang memaksa kita untuk selalu merasa kurang. Kamu dibombardir oleh pencapaian orang lain setiap hari. Maka tidak heran kalau mensyukuri apa yang ada terasa seperti tidak cukup ambisius. Padahal, rasa syukur bukan alasan untuk berhenti berkembang. Justru itu bahan bakar paling murni untuk melangkah dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih fokus. Jadi, sebelum hari ini berjalan terlalu jauh, tarik napas dalam dan tanyakan, siapa yang paling kamu cintai? Apa yang tubuhmu masih bisa lakukan? Kesempatan apa yang kamu miliki hari ini meski terlihat kecil? Lalu ucapkan pelan tapi pasti, saya bersyukur atas kesehatan saya, orang-orang yang saya cintai dan peluang yang saya miliki. Karena rasa syukur yang kamu ucapkan hari ini bisa jadi adalah alasan kamu tetap kuat untuk menghadapi hari esok. Poin 11. Hari ini adalah awal yang baru. Pagi ini mungkin terasa biasa. Kamu membuka mata, melihat langit yang sama, rutinitas yang itu-itu juga. Tapi, apa benar tidak ada yang berbeda? Coba pikirkan. Jika hidup memberimu satu kesempatan lagi hari ini, dengan napas yang masih hangat, detak jantung yang tetap setia bekerja, dan dunia yang tidak melemparkanmu keluar meski kemarin penuh luka, bukankah itu sendiri sudah cukup alasan untuk tidak menyerah? Seperti yang kita bahas sebelumnya tentang rasa syukur, kesadaran adalah titik awal dari perubahan. Dan kesadaran bahwa hari ini adalah awal yang baru, bisa menjadi jembatan dari masa lalu yang berat menuju masa depan yang lebih terang.
Masalahnya, manusia cenderung terikat dengan apa yang sudah terjadi. Kamu mungkin merasa tak pantas memulai ulang karena terlalu banyak gagal, terlalu banyak kecewa. Tapi apakah kamu akan memperlakukan anak kecil yang jatuh saat belajar jalan dengan hinaan? Tidak. Kamu akan menolong, menyemangati, bahkan tersenyum. Maka kenapa kamu tidak memberikan perlakuan yang sama untuk dirimu sendiri? Marcus Aurelius pernah menulis, "Saat kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, untuk bernapas, berpikir, menikmati, mencintai." Dan bukan hanya kata-kata. Ilmu saraf menyatakan bahwa otak kita bisa berubah. Jalur pikiran lama bisa dilemahkan, dan jalur baru bisa dibentuk. Otakmu siap membangun ulang dirimu, asal kamu memberinya kesempatan. Pertanyaannya, apa kamu cukup berani untuk melepaskan masa lalu yang menyakitkan dan tidak lagi membawa nilainya ke dalam harimu? Apa kamu cukup berani menulis ulang narasi hidupmu dari titik ini, bahkan dengan tinta luka? Kamu tidak perlu mengganti seluruh hidupmu hari ini. Kamu hanya perlu memilih satu niat kecil, mungkin lebih sabar, lebih jujur, atau sekadar lebih hadir dalam momen. Karena dalam hidup, perubahan besar seringkali dimulai dari keputusan paling sederhana. Jadi, saat kamu melihat cermin pagi ini, tak peduli seberapa rumit kemarin, atau seberapa berat beban yang kamu bawa, katakan perlahan tapi yakin, hari ini adalah awal yang baru. Dan percayalah, itu bukan hanya kata-kata. Itu adalah gerbang terbuka yang menunggumu untuk melangkah masuk. Poin 12. Saya memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal hebat. Setelah kamu menyadari bahwa hari ini adalah awal yang baru, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Banyak orang bangun pagi dalam keadaan bimbang, antara keinginan untuk berkembang dan ketakutan bahwa dirinya tak cukup hebat untuk melangkah. Tapi coba kamu renungkan, apa benar kamu tidak punya apa-apa? Atau kamu hanya belum berani melihat betapa besar kemampuan yang selama ini tertanam dalam dirimu? Kamu tidak perlu menjadi jenius untuk melakukan sesuatu yang berdampak. Lihat sekeliling, banyak orang yang memulai dari nol, yang bahkan dianggap biasa saja. Tapi karena mereka bertindak dan bertahan, dunia mengenang mereka. Apa yang membedakan? Bukan latar belakang, tapi keberanian untuk bertindak berdasarkan potensi yang sebenarnya sudah mereka miliki. Seperti yang pernah disampaikan Viktor Frankl, makna dari hidup dan mungkin juga kebesaran dalam hidup terletak pada kemampuan kita memberi arti atas apa yang kita jalani. Dan kamu hanya bisa memberi arti jika kamu percaya bahwa hidupmu sendiri layak dijalani. Bahwa kamu memiliki kemampuan, bukan karena kamu selalu berhasil, tapi karena kamu memilih untuk mencoba meski belum tahu hasilnya. Secara psikologis, ini bukan sekadar motivasi kosong. Ada istilah yang disebut self-efficacy. Keyakinan seseorang pada kemampuannya untuk menyelesaikan tugas tertentu. Orang yang punya self-efficacy tinggi lebih gigih, lebih tahan terhadap rintangan, dan punya ketenangan saat menghadapi hal yang sulit. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tapi karena mereka percaya, aku bisa. Pertanyaannya, sudah berapa kali kamu mematikan keyakinan itu di dalam dirimu hanya karena takut gagal? Sudah berapa lama kamu menyimpan ide, niat, dan keberanian dalam diam, menunggu waktu yang tepat? Padahal waktu terus berjalan, seperti anak kecil yang berani menyanyi lantang meski belum bisa nada, kamu juga punya keberanian bawaan itu. Ia tidak hilang. Ia hanya diam karena kamu terlalu sering meragukannya. Jadi hari ini, jangan tanya dulu, bisakah aku hebat? Tapi katakan ini, saya memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal hebat. Karena kemampuanmu bukan soal seberapa besar suara dunia memanggil namamu,
Tapi seberapa tulus kamu menjawab panggilan dari dalam dirimu sendiri untuk bertindak hari ini juga. Poin 13. Saya akan bertindak hari ini. Kalau kamu sudah tahu bahwa kamu memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal hebat, lalu kenapa masih menunggu? Apalagi yang sedang kamu cari selain waktu yang katanya lebih tepat? Kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa langkah pertama harus sempurna, bahwa hari baik harus terlihat jelas, dan bahwa semua harus aman dulu sebelum kita bergerak. Tapi kenyataannya, tidak ada momen yang sepenuhnya bebas dari risiko, dari ketidakpastian, atau dari rasa takut. Justru karena itu, langkah pertama akan selalu terlihat menakutkan, sampai kamu benar-benar melakukannya. Seperti yang ditekankan dalam filsafat Stoikisme, waktu terbaik untuk bertindak adalah sekarang. Menunda hanya membuat kamu terbiasa jadi penonton dalam hidupmu sendiri. Seneca pernah menulis bahwa saat kita menunda, hidup tetap berjalan. Dan itu artinya, kesempatan juga ikut berlalu. Pertanyaannya bukan lagi kapan waktunya, tapi berapa lama lagi kamu mau diam di tempat. Apa kamu rela menunggu sampai semuanya terlambat hanya karena takut salah langkah? Atau kamu cukup sadar bahwa tindakan kecil hari ini bisa mengubah arah hidupmu 10 tahun ke depan? Kamu tidak perlu memulai dari yang besar. Kirimkan pesan yang sudah lama tertahan. Buka laptop dan tulis satu paragraf dari ide yang kamu simpan. Katakan satu kalimat jujur yang sudah lama mengendap di dada. Hal besar selalu dimulai dari satu tindakan sederhana yang tidak kamu tunda. Dan ini bukan soal produktivitas semu. Ini tentang hidupmu sendiri. Tentang menghentikan kebiasaan menunggu restu dari orang lain untuk bergerak. Karena sesungguhnya, tidak ada orang yang lebih tahu apa yang penting bagimu selain dirimu sendiri. Jika sistem tubuhmu, jantung, paru-paru, otak masih bekerja pagi ini, itu bukan tanpa alasan. Tubuhmu siap bergerak. Otakmu mampu membuat keputusan. Tapi kamu yang harus mengarahkan langkahnya. Jadi, jika hari ini kamu masih menunggu tanda dari semesta, mungkin ini adalah tandanya. Lihat ke dalam cermin dan katakan dengan pelan tapi tegas, "Saya akan bertindak hari ini." Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Karena satu langkahmu hari ini bisa jadi awal dari semua hal besar yang selama ini kamu doakan dalam diam. Poin 14. Saya mampu dan percaya diri menghadapi apapun yang akan terjadi hari ini. Setelah kamu menyatakan bahwa kamu akan bertindak hari ini, muncul satu hal yang lebih penting lagi. Keyakinan bahwa apapun yang terjadi nanti, kamu mampu menjalaninya. Kamu tahu bahwa hari ini tidak akan berjalan sempurna. Mungkin akan ada tantangan, kabar yang tidak kamu harapkan, bahkan situasi yang membuatmu merasa tidak siap. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu harus tahu segalanya untuk bisa tetap tenang? Atau cukup dengan satu keyakinan sederhana, bahwa kamu bisa menghadapinya satu persatu, tanpa kehilangan jati dirimu? Banyak orang berpura-pura kuat dari luar, tapi sebenarnya ketakutan terus berbisik di dalam. Mereka memakai topeng percaya diri, tapi setiap langkah terasa berat karena mereka masih menunggu validasi, masih takut akan penolakan, masih membayangkan skenario terburuk sebelum apapun benar-benar terjadi. Padahal seperti yang diajarkan dalam filsafat Stoik, kamu tidak perlu mengendalikan hasil. Kamu hanya perlu mengendalikan caramu bersikap. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika sesuatu terjadi di luar kehendakmu, jangan biarkan itu merusak ketenangan batinmu." Dan inilah inti dari kepercayaan diri sejati. Bukan merasa tak terkalahkan, tapi tahu bahwa apapun yang datang, kamu tidak akan lari. Kamu boleh merasa gugup. Kamu boleh merasa belum siap. Tapi itu tidak berarti kamu lemah. Itu hanya bukti bahwa kamu sadar akan tantangan. Dan justru karena kamu sadar, kamu bisa menyiapkan diri. Kamu bisa mulai pagi ini dengan satu tarikan napas dalam,
dan sebuah pernyataan kuat. Saya mampu dan percaya diri menghadapi apapun yang akan terjadi hari ini. Bukan karena semua akan berjalan mulus, tapi karena kamu tahu bagaimana menghadapi yang tidak mulus. Karena kamu tahu kapan harus bersikap tegas, kapan harus bersikap lembut. Karena kamu tahu siapa kamu, bahkan saat dunia seolah menantangmu. Bayangkan kalau orang yang paling kamu cintai mengamati kamu dari kejauhan, berharap kamu tetap kuat. Apa yang ingin kamu tunjukkan hari ini? Keteguhan, ketenangan, ketulusan? Maka hadapilah hari ini dengan kepala tegak. Bukan untuk membuktikan apa-apa ke dunia, tapi untuk membuktikan ke dirimu sendiri bahwa kamu bisa dan selalu bisa. Kesimpulan, jadi, setelah semua yang kamu dengar tadi, mari tarik napas sejenak. Hari ini, kamu tidak hanya mengulang kata-kata. Kamu sedang membangun ulang hubunganmu dengan dirimu sendiri. Setiap afirmasi tadi bukan mantra ajaib, tapi pengingat bahwa kamu masih di sini, masih berdiri, dan masih bisa memilih sikapmu sendiri, bahkan ketika dunia tidak berpihak. Kamu telah mengakui bahwa kamu punya kendali atas pikiran dan emosimu, bahwa kamu tidak hanya korban dari keadaan. Kamu menyadari bahwa kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri, berani gagal, dan percaya bahwa kamu pantas untuk bahagia. Kamu memilih bersyukur, memilih bertindak, dan bahkan memilih untuk percaya diri meskipun hari ini belum kamu lewati. Itu bukan hal kecil, itu keberanian. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa hidup bukan soal mengendalikan dunia luar, tapi soal bagaimana kita membentuk dunia batin kita agar kuat menghadapi apapun. Dan kamu baru saja membuktikan bahwa kamu sedang melatih itu, lewat cara paling sederhana sekaligus paling mendalam. Berbicara pada diri sendiri dengan penuh kesadaran. Mungkin tidak ada yang akan bertepuk tangan untukmu pagi ini. Mungkin dunia tetap bising dan sibuk. Tapi bukan berarti apa yang kamu lakukan barusan tidak penting. Justru di tengah hiruk-pikuk, kamu memilih untuk berhenti dan memeluk dirimu sendiri dengan kalimat-kalimat yang membangun. Kamu memilih untuk hadir, untuk menyadari, untuk memulai hari ini bukan dengan cemas, tapi dengan tenang. Dan siapa tahu, itu cukup untuk mengubah cara kamu merespon segala hal sepanjang hari. Karena kalau kamu bisa mengalahkan ketakutan dalam pikiranmu sendiri, maka dunia luar bukan lagi musuh yang menakutkan. Jadi, terima kasih sudah bersama sampai akhir. Semoga tiap kalimat tadi bisa jadi suaramu sendiri. Setiap kali dunia menjadi terlalu keras. Dan seperti biasa, sebelum kamu lanjut menapaki harimu, jangan lupa berlangganan.